Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar matematika lagi tentang operasi hitung campuran. Materinya yaitu operasi hitung campuran pecahan. Kita akan mengulang materi sebelumnya, mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara ke-1, sebagai contoh 1/2 itu sama saja atau sama dengan 1 dibagi 2. Karena 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis sama dengan 0, lalu bilangan 1 kita tambahkan 0 menjadi 10, sehingga 10 bisa dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5, sehingga 1/2 sama dengan 0,5 dalam bentuk pecahan desimal. Cara kedua, misal 3/4 sama dengan, untuk cara yang kedua, mengubah ke dalam bentuk desimal, penyebutnya harus bilangan perpangkatan 10, misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Maka 4 ini akan kita jadikan 100 atau penyebutnya menjadi per 100. Supaya per 100, maka bilangan 4 dikali 25. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang pun dikali 25. Karena supaya pecahannya tetap senilai, maka pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Hasilnya adalah 75 per 100. 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25 sama dengan 100. Sama dengan 0,75. Ingatkan lagi, jika per 100 itu nolnya ada 2, maka bilangan desimalnya ada 2 angka setelah koma, 7 dan 5, sehingga 3/4 sama dengan 0,75. Satu contoh lagi 1/8, kita jadikan per 1000, maka 8 dikalikan 125, maka pembilang pun bilangan 1 dikalikan 125. Hasilnya adalah 125 per 1000. 1 kali 125, 125, 8 dikali 125 sama dengan 1000. Sama dengan 0,125. Karena per 1000 ada 3 angka nolnya, maka ada 3 angka setelah koma, yaitu 1, 2, dan 5. Sehingga 1/8 sama dengan 0,125. Berikutnya mengubah desimal menjadi pecahan biasa. 0,6 sama dengan 6/10. Karena ada 1 angka setelah koma, maka penyebutnya per 10. Sama dengan 6/10 sudah pecahan biasa, tapi kita sederhanakan. 6 dan 10 FPB-nya adalah 2, sehingga 6 dibagi 2 per 10 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,6 sama dengan 3/5 dalam bentuk pecahan biasa. Contoh berikutnya 0,25 sama dengan 25 per 100. Sama dengan, kita sederhanakan, 25 dan 100 FPB-nya 25, maka pembilang penyebut dibagi 25. Sama dengan 1/4. Jadi 0,25 pecahan biasanya sama dengan 1/4. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ingat anak-anak, persen itu adalah per 100. Berarti penyebutnya harus jadi 100. Contoh 1/4. 4 ini kita akan ubah menjadi 100. Sehingga 1 dikali 25 per 4 dikali 25. Sama dengan 25 per 100. Sama dengan 25%. Karena per 100 itu sama dengan persen, maka 25 per 100 sama dengan 25%. Contoh berikutnya
4/5 sama dengan 5 dikali berapa supaya 100? 5 dikali 20. Maka pembilang dan penyebut dikali 20. 4 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 80/100 sama dengan 80%. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. 20% sama dengan 20/100. Ingatkan lagi, persen itu sama saja dengan per 100. Sama dengan 20/100 ini kita sederhanakan. 20 dan 100 FPB-nya adalah 20. Maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan 20. 20 bagi 20 sama dengan 1, 100 bagi 20 sama dengan 5, sehingga 20% sama dengan 1/5. Contoh berikutnya 75% sama dengan 75/100. Kita sederhanakan, 75 dan 100 FPB-nya adalah 25, maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan 25. 70 bagi 25 sama dengan 3, 100 bagi 25 sama dengan 4, sehingga 75% sama dengan 3/4 dalam pecahan biasa. Yang kelima, mengubah desimal menjadi persen. 0,2 sama dengan 2/10. Nah, karena persen berarti penyebutnya harus per 100. Maka 10 dikali berapa supaya 100? 10 kali 10. Pembilangnya pun 2 dikali 10. Jadi 2 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 20/100 sama dengan 20%. Contoh berikutnya 0,35 sama dengan 35/100. Ada dua angka setelah koma berarti per 100. Ini berarti langsung sama dengan 35%. Yang keenam, mengubah persen menjadi desimal. Contoh 65%. Tadi persen itu sama saja dengan per 100. Berarti 65% sama dengan 65/100. Sama dengan, karena per 100 berarti harus ada dua angka setelah koma. Jadi 0,65. 65% sama dengan 0,65. Contoh berikutnya 5%. 5% sama dengan 5/100. Sama dengan, karena per 100 harus ada dua angka setelah koma. Di sini hanya ada satu angka, berarti kita buat menjadi 0,05. Oke, anak-anak, sudah paham sampai di sini? Bisa kalian lihat kembali contoh soal di buku cetaknya. Berikutnya adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Cara pertama, semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Sebagai contoh, 0,2, 1/3/4, 35%, 3/5, dan 1,45. Ini adalah berbagai bentuk pecahan. Seluruhnya akan kita ubah menjadi bentuk desimal. 0,2 tetap 0,2, hanya saja di sini MF tulis 0,20. Mengapa? Supaya nanti bilangan desimalnya seluruhnya dua angka setelah koma. Jadi kamu tidak sulit untuk mengurutkan. 1/3/4 desimalnya 1,75, 35% sama dengan 0,35, 3/5 sama dengan 0,60, dan 1,45 tetap 1,45. Lalu kita urutkan dari yang terkecil. Cara mengurutkannya, kita lihat bilangan pertama, yang paling kecil adalah 0,0,0. Lalu kita lihat bilangan pertama setelah koma, 2, 3, dan 6. Berarti yang paling kecil adalah 2. Berarti 0,20, tapi kita tulis kembali ke soal ya, 0,2. Itu yang paling kecil. Setelah itu nomor 2 yang terkecil adalah 0,35. Karena 3 dengan 6 masih lebih kecil 3, kan? Jadi berikutnya 0,35, tapi kita tulis 35%. Lalu berikutnya 0,60, tapi kita tulis 3/5. Setelah itu
Di sini ada 1,75, ada 1,45. Angka pertama sama 1. Berikutnya kita lihat angka setelah koma. Angka pertama setelah koma 7 dan 4. Yang terkecil tentunya 4. Berarti setelah 3/5, 1,45. Kita tulis 1,45, berarti yang paling besar adalah 1,75. Tapi kita tulis 1/3/4. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 0,2, 35%, 3/5, 1,45, dan 1/3/4. Cara kedua, semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Masih dengan bilangan yang sama seperti tadi, kita ubah seluruhnya dalam bentuk persen. 0,2 sama dengan 20%, 1/3/4 sama dengan 175%, 35% tetap 35%, 3/5 sama dengan 60%, 1,45 sama dengan 145%. Ya, jika dua angka setelah koma langsung mudah ya, langsung kita buat aja 145%. Lalu kita urutkan tadi dari yang terkecil, coba kita urutkan sekarang dari yang terbesar. Dari yang terbesar sudah terlihat ya, yang terbesar adalah 175%, tapi kita tulis 1/3/4. Kemudian 145% kita tulis 1,45, lalu 60% kita tulis 3/5, kemudian 35% kita tulis, lalu yang paling kecil 20% kita tulis 0,2. Jadi urutan dari yang terbesar adalah 1/3/4, 1,45, 3/5, 35%, dan 0,2. Oke anak-anak, seperti itu cara mengurutkan pecahan. Silahkan dibaca lagi contoh soal di buku cetak. Tugas kalian adalah catat materi pada video pembelajaran di buku catatan, lanjutkan catatan sebelumnya, lalu kerjakan tugas matematika di Google Classroom, baca petunjuknya dengan benar. Ya, selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.